Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fendi Kacong TV. Hari ini saya kebetulan kedatangan tamu yang berapa kali tertunda karena belum ada takdir. Kalau misalnya saya yang sibuk, mereka yang mau datang. Kalau mereka pas saya tidak sibuk, mereka ada kegiatan lain. Nah, hari ini saya kedatangan dua teman muda, penyair muda di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb ya, masih kota. Masih Kabupaten Sumeneb, tepatnya ada kawan dari Desa Tungkek dan kawan dari kota ya, Dua penyair muda yang hari ini menurut saya punya pergerakan yang bagus. Karya-karyanya dimuat di beberapa media. Saya perkenalkan dua tamu kita hari ini di studio Fendi Kacong. Studio Fendi Kacong ada Imam Fawaid. Imam Fawaid silakan memperkenalkan dirinya sendiri. Seperti Regu Ar, Gube, Robin Capir ini. Silakan Fawaid. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fendi Kacong. Perkenalkan, nama saya Imam Fawaid. Saya berasal dari Kampung Timur, Tungkek, dan hari ini saya berproses di bangku kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Surabaya. Oke, Adek dari mana Adek? Asli saya asli Batu Putih, cuma ngontrak di Karangtua. Oke. Perkenalkan dirinya deh, biar penonton di Kacong TV ini manggil kakak ya. Boleh, biar agak muda. Pertama saya terima kasih banyak ini kepada Kak Fendi sudah sekaligus mau memasukkan wajah saya dengan teman saya ke channel YouTube-nya Fendi Kacong TV. Saya Ramzul Falah namanya, tapi kalau saya dinulis biasanya saya pakai nama Ramzul Falah HF. Hari ini saya masih kuliah mengambil jurusan Administrasi Publik, jadi sedikit keluar memang dari dunia saya, tapi saya kira itu tetap berkaitan antara akademik saya dan juga dunia kepenulisan saya. Ya. Oke, terima kasih. Ada Imam Fawaid, ada Ramzul Falah, dua teman muda saya yang hari ini keren, yang hari ini sudah merambah media-media lokal maupun media nasional dan puisi-puisinya sudah dibacakan di mana-mana. Di samping itu mereka dua teman muda saya ini aktif di beberapa kegiatan di beberapa komunitas juga. Kalau tidak salah ada di Pelar, saya sudah lupa bagaimana biografi mereka berdua. Tapi pada kenyataannya puisi-puisi Ramzul Falah, baik puisi-puisinya Imam Fawaid ini sudah tersebar di media manapun. Nah, hari ini kawan-kawan di seluruh dunia terutama Fendi Kacong TV akan menyajikan obrolan-obrolan sederhana terkait beberapa pertanyaan sederhana sih untuk teman-teman muda. Hal-hal yang biasa kita geluti. Kenapa cenderung memilih puisi sebagai sebuah hobi dan minat hari ini? Mungkin bisa dari Fawaid atau bisa saling join nanti, saling sambung menyambung. Ya, sebenarnya pertanyaan yang seperti ini sudah pernah saya juga ya sebelum Mas Fendi Kacong itu memberikan pertanyaan. Pertama, kenapa kemudian saya suka terhadap puisi? Kalau dalam bahasanya Mas Fendi Kacong itu, sastra itu harus dijadikan sebagai obat terapi. Kemarin kan sempat saya wawancara dengan sampean, dan ternyata fakta di lapangan itu mengatakan demikian, bahwa ketika seseorang itu merasa galau, merasa gelisah, resah dan lain sebagainya, memang obatnya itu adalah menulis. Salah satunya adalah puisi. Jadi bagi saya adalah jalan paling efektif untuk menyembuhkan segala situasi adalah dengan cara menulis. Salah satunya puisi yang hari ini saya buat. Oke, itu Fawaid, Imam Fawaid, Ramzul. Kalau pertanyaan kenapa memilih menulis puisi, sebenarnya awal mula saya menulis itu saya tidak berpikir
sejauh ini artinya saya harus jadi penulis lah, puisi saya harus di media, dibaca orang, saling berbagi lah. Saya tidak ke sana, cuman dulu sebelum saya menulis puisi itu saya belum mondok. Nah ketika saya mondok, kemudian ada teman kecil saya itu sudah lebih dulu menulis. Nah waktu itu pikiran saya, kalau saya tidak nulis bukan saya yang kalah, jadi nulis aja, nulis ternyata asik. Nah salah satu penyemangat saya itu karena dulu waktu masih di MTS saya di Mading. Nah kebetulan di pondok itu ketika nulis di Mading, 1 minggu ditukar ke Bintari itu Pondok Putri kan. Nah itu jadi motivasi, sehingga salah satu pertama ini alasan menulis puisi ini. Karena saya menulis puisi ini saya akan punya Bintari nanti. itu kalau saya pertama nulis seperti itu, belum jauh masuk nulis saya harus ngambil Bintari. Karena kalau misal jadi apalah kayak sekarang ya, kalau kayak jadi anggota partai hari ini, kalau saya pribadi waktu itu kayaknya saya sulit ini merayu perempuan dulu. Nah jadi saya nulis puisi, tapi ternyata ketika saya dalami sama kayak yang sampaikan, jadi terapi. Artinya kadang ketika saya stres ataupun kadang ketika saya melihat, mendengar atau merasakan sesuatu, kayaknya ini bagus loh jadi puisi, ini harus jadi arsip sejarah saya gitu. Oke, artinya pertama kali kenapa memilih puisi itu mengalir saja ya, artinya tahu-tahu menjadi salah satu yang kita cintai dari kehidupan kita. Oke, itu sungguh luar biasa menariknya. Mungkin semua orang akan sama dengan kita, bahwa awalnya kita tidak bisa memilih apa-apa dalam kehidupan ini. Cuma dalam perjalanan hal yang kita cintai akhirnya kita geluti benar-benar. Nah sepanjang menggeluti, nah proses tadi itu kan proses bagaimana iseng dulu, iseng ikut-ikutan, tercipta karena situasi yang apa ya, di pondok itu seolah-olah bahwa ruang berkarya yang paling efektif itu adalah menulis puisi. Nah pernah nggak mulai berpikir sejak kapan mulai berpikir serius menggeluti dunia puisi? Kalau berbicara masalah serius sih sudah dari awal saya menulis memang harus serius. Nah memang orientasinya bagaimana sih sebenarnya puisi saya harus baik, karena modal utamanya adalah keseriusan dari kita sendiri yang harus dibangun. Cuman problemnya ketika menulis puisi itu kan memang pertama memang kehabisan ide, gagasan. Ya salah satunya adalah kalau saya pribadi menghindari kehabisan ide agar kita memiliki hal-hal yang bersifat inspirasi itu pergi ke pantai. Salah satunya tadi contohnya juga masalah perempuan. Itu juga dampaknya sangat besar sekali. Makanya rata-rata itu kalau bahasanya Gus Dur, kalau nggak pernah sakit hati itu puisinya pasti jelek. Kan gitu kira-kira. Jadi polemik terbesarnya adalah ketika kita gagasannya habis. Tapi kalau berbicara masalah keseriusan, memang dari awal saya menulis harus serius, karena orientasinya bagaimana sih sebenarnya puisi saya yang dihasilkan itu dikonsumsi publik, sehingga publik itu tertarik dengan puisi saya, dengan karya saya. Kalau Romsul? Kalau saya pribadi, kalau serius ingin nulis itu memang sejak itu sudah dari iseng, kemudian asik, saya seriusin nulis, belajar. Tapi kalau serius dalam artian betul-betul ingin menciptakan puisi yang sekiranya ini kalau dibaca orang ini bermanfaat, ini kalau saya tulis betul-betul ini bisa memberikan inspirasi pada orang, atau paling tidak saya bisa mempublikasikan lewat media apa saja, itu baru kelas 11 atau kelas 2 MA. Nah, dari situ saya baru mengeluti. Saya kadang nanya kepada senior yang sudah lebih dulu, saya nanya kasih bagi puisi, karena waktu itu saya baru serius bahwa ini harus saya geluti terus gitu loh, tidak boleh hanya iseng-iseng saja, ini harus geluti, harus mampu berbagi, sehingga karya saya itu bukan cuma saya konsumsi saya sendiri, tapi bisa dibaca orang, bisa dinikmati orang. Oke. Itu tahapan-tahapan yang menarik. Tahapan-tahapan yang menarik selanjutnya yang ingin saya gali dari kawan-kawan muda ini adalah apa sih puisi? Apa sih puisi? Orang apa? Ini pertanyaan sederhana kadang ya. Pertanyaan sederhana, apa sih puisi? Terlalu banyak definisi. Definisi menurut
KBBI. Kok ada definisi menurut para penyair yang lain juga banyak. Artinya sekarang saya ingin melihat bertanya, menurut kalian definisi puisi menurut kalian, tidak dalam konteks ini harus meminjam pikirannya siapa, tapi saya ingin menggali itu sesuatu yang murni dari kawan-kawan muda ini, dari Romsul dengan Imam Fawaid ini. Apa sih puisi menurut kalian? Bukan menurut orang lain, bukan menurut KBBI, karena saya pikir ini akan menjadi landasan dasar kita setelah pertama iseng dan serius menulis puisi, lalu kita kan istilahnya mau mengakrabi puisi itu seperti apa. Berarti kita ingin melihat apa sih puisi itu dulu gitu. Nah, boleh dijawab bersamaan seperti di TV-TV di mana boleh boleh silakan. Apa sih puisi kayak gitu? Kata kita terlalu terjebak dengan membaca buku, terlalu banyak juga definisi yang ingin kita. Tapi akhirnya kan nih ngerucut nih. Puisi menurut tubuh saya, menurut pikiran saya, menurut sesuatu yang enak dalam tubuh saya, menurut sesuatu yang nyaman menurut saya, puisi adalah ini kayak gitu. Nah, itu yang pengen saya gali dari kawan-kawan muda. Monggo. Jadi gini Mas, memang kita nggak bisa menutup mata juga ya sebenarnya definisi daripada puisi menurut KBBI, menurut pendapat orang lain. Cuman yang menjadi kesimpulan besar atau yang bisa digarisbawahi oleh diri saya pribadi terkait dengan apa sih sebenarnya puisi. Puisi itu adalah bahasa perasaan, bahasa pikiran imajinatif. Tapi imajinatif di sini tidak bisa hanya diartikan sebagai sesuatu hal yang sifatnya tahayul atau khayalan. Ada juga yang fakta dibahasakan. Karena ketika kita berbicara puisi, yang mendominasi itu bukan pikiran, lebih condong kepada perasaan. Jadi puisi sederhananya bagi saya adalah bahasa perasaan. Itu. Oke. Ini asik, bahasa perasaan ini. Bahasa perasaan. Ini bahasa perasaan. Nah, kalau menyangkut bahasa perasaan kan bahasa sesuatu yang dalam. Yang puisi itu berarti tempatnya di dalam dan dibahasakan dengan dalam gitu. Nah, Romsul. Pertanyaan apa sih puisi? Itu sederhana tapi saya belum kayak tidak bisa lah memberikan sebuah makna yang nanti bisa bahwa harus diikuti. Ini kan perspektif saya, perspektif kita, perspektif pribadi. Nah, sebelum saya mengatakan bahwa puisi itu sebenarnya mata gitu, artinya mata seorang penyair, mata seorang penulis. Dulu sebelum saya mengatakan itu, ada yang mengatakan bahwa saya nanya puisi itu apa, bebas artinya. Ini terlepas dari pengertian dari buku bahasa Indonesia di sekolah kan di KBBI, sehingga lama-kelamaan kayaknya puisi ini dapat dibilang sebagai mata penyair gitu ya, mata penulisnya, karena setahu saya organ tubuh yang paling jujur itu mata dari seorang, antara laki-laki perempuan, sekalipun dia pandai ya menyembunyikan kebohongan semisal, pasti akan kita terlihat bahwa ada sesuatu bahasa yang mampu disampaikan oleh bahasa mata. Nah, dan puisi saya kira ini suatu media, suatu karya yang menyampaikan sesuatu dari penulisnya, entah yang diambil dari indera pendengaran, penglihatan, ataupun yang dia pikirkan dari masalah-masalah yang ada, sehingga lahirlah puisi. Dan ketika kita baca puisi orang lain, maka sedikit banyak yang mengetahui masalah apa sih yang ada di puisi ini yang dipikirkan waktu itu oleh seorang penyair. Jadi kayaknya mata puisi deh, puisi mata penyair. Mata penyair. Jadi Imam tadi merumuskan bahwa puisi itu bahasa perasaan. Bahasa perasaan itu diijawantah oleh Romsul Falah menjadi mata gerak-gerik. Apa itu bahasa tubuh? Mata itu kan bagian dari tubuh kayak gitu. Artinya mata itu kayak jadi pintu masuk untuk mengetahui perasaan yang paling dalam. Dan perasaan yang paling dalam itu biasanya akan keluar dilihat dari gerak-gerik. Nah, salah satu contohnya misalnya kata Romsul Falah adalah lewat matanya orang bisa kelihatan jujur atau tidaknya. Itu dalam tanda kutip ya kawan-kawan, ini tidak menggunakan istilah KBBI pemikiran ini. Karena saya pikir bagi
kita sekarang hari ini, bagi saya sendiri, ini bukan menyimpulkan, tetapi saya juga ingin berbagi. Kadang kita terlalu sibuk menggunakan pikiran orang lain, seolah-olah pikiran kita tidak bisa berguna. Kadang kita bisa menggunakan kayak misalnya referensinya adalah otak orang lain kayak gitu. Seolah-olah kita tidak punya otak, tidak punya cara pandang terhadap puisi. Kita melihat apa puisi? Puisi menurut A adalah bahasa perasaan yang imajinatif, yang mengandung rima, yang mengandung diksi, yang metafor. Itu bahasa meminjam pemikiran orang lain. Seolah-olah ketika kita meminjam pemikiran orang lain, seolah-olah kita tidak bisa berpikir bahwa puisi itu adalah menurut kita akhirnya. Tetapi apakah ini bukan persoalan apa salah apa benar? Tidak. Tapi apakah kita punya argumentasi apa tidak? Nah, dari bahasa terdalam, bahasa perasaan, bahasa jiwa, bahasa yang paling dalam, puisi keluar seolah-olah mencari bibirnya, menemukan kata-katanya. Apakah dia bisa jujur atau tidak? Itu bisa dilihat dari matanya. Itu yang saya bisa bungkus dari dua teman muda ini. Artinya kawan-kawan, kenapa saya tertarik mewawancarai teman-teman muda itu dilatar belakangi bahwa keilmuan itu tidak karena umur, bahwa pemikiran itu tidak karena umur. Boleh saja umur saya lebih tua dari Fawaid, dari Romzul Falah, tapi soal pengetahuan mungkin saya juga belum ada apa-apanya. Dan kita hidup pada era yang berbeda. Nggak, maksudnya saya lebih dulu makan garam, dia sekarang sudah makan kue, kan lebih enak dia kehidupannya. Itu beda. Pulau garam. Nah, oke, tadi dari apa itu puisi, bagaimana awalnya menulis puisi, terus apa itu puisi. Sekarang saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, proses dalam penulisan puisi menurut kawan-kawan itu penting tidak? Menggali fakta, menggali data, mengenali sesuatu yang ingin disampaikan. Artinya ada tema khusus, atau kawan-kawan ketika sudah merasakan kesubliman masalah, saya tidak mau bilang bahwa orang menulis puisi itu tidak punya tema. Saya pikir ada temanya semua. Cuma tema itu awalnya bisa dipikirkan, diendapkan sublim ke dalam tubuh. Kadang ada yang sublim dulu ke dalam tubuh. Misalnya begini, saya tahu punya masalah dengan korek api. Korek api itu lalu seolah-olah ingin membahasakan dirinya dalam tubuh saya dan memilih cara berucap saya menjadi puisi. Bukan tidak ada temanya kan, tapi tema itu sublim menjadi kegiatan saya sehari-hari. Kawan-kawan memilih proses yang mana? Sublim dulu atau mengumpulkan data dulu lalu berpuisi, menulis puisi. Nah, itu di dua kunci, di kata kedua kunci, menyublim dulu masalahnya atau mencari temanya dulu dan bikin masalah berarti. Oke, boleh siapa saja, nggak usah giliran Romsul, nggak usah. Silakan langsung digayung bersambut ini. Kalau selama saya menulis itu mengalir ya, artinya kadang saya ada masalah, kemudian saya cari bahwa kita riset juga, kadang masalah itu ada, kemudian kita lihat ini kenapa ada masalah seperti ini, karena dari itu kita tulis. Kadang juga kayak ini sebenarnya nggak ada loh, di dunia nggak ada, di nyata nggak ada, tapi ketika saya buka kadang di laptop atau di buku nulis, ini tiba-tiba ada langsung, wah kayaknya ini nyangkut dengan persoalan ini. Dan dulu kalau misal sebenarnya awalnya saya itu udah termasuk menulis puisi, saya menulis puisi itu soal buku kan, tapi awalnya bukan itu. Pengalaman terlebih dahulu itu saya pernah ingin membeli buku itu kan, mencari buku, tapi nggak ada, saya muter-muter nggak ada. Akhirnya tiba-tiba saya ingin nulis. Ternyata seperti ini keadaan, mungkin bukan cuma saya, mungkin juga teman-teman yang lain yang suka baca buku, mungkin seperti ini perasaannya ketika tidak menemukan buku yang dicari keliling-keliling. Sehingga saya kaitkan dengan tempat saya berada, bahwa ternyata kota ini ketika jauh dari buku akan seperti ini. Ternyata seakan-akan nikmatnya itu tidak begitu terasa. Dan itu jadi puisi. Sehingga apa? Waktu itu puisi kota yang jauh dari buku-buku. Itu iya. Terbit Imajinatif juga ya, kota yang jauh dari buku-buku. Iya.
apa kotanya dari buku gitu. Itu terbit di Tribun Bali sebelum tutup. Tahun berapa itu? Tahun 2019 kemarin. Sebelum tutup publikasinya. Iya. Itu menarik. Artinya ada sesuatu yang kita amati pada dasarnya. Ada yang sesuatu yang kita jalani. Pengamatan itu tidak harus mata dan kuping, tapi seluruh tubuh bisa merasakannya. Nah, situasi seperti itu yang menuntut imam menuliskah atau memang memikirkan masalah dulu, bikin masalah? Kalau misalnya putus dengan pacarnya, baru puisi seolah-olah rimbun dan berbuah di mana-mana. Atau nggak bagus bikin putus dulu kan? Atau memutuskan pacarnya dulu agar bisa nulis puisi. Itu kan kalau dalam bahasanya romantik itu atau logika harus ada sebab ataupun akibat untuk melahirkan sebuah bahasa. Cuman kalau saya boleh meminjam istilahnya Bunda Komala, itu salah satu inspirator cerpenis ya bagi saya dan Romzul ini. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang terbiasa menulis itu tidak harus menunggu apa sih yang terjadi, tulis saja, mengalir, tulis saja yang terjadi, pasti itu menjadi sebuah bahasa. Nah, seperti yang disampaikan Romzul tadi terkait dengan harus ada peristiwa dulu, ditulis, nggak menemukan ketika buka laptop tiba-tiba muncul. Itu bisa menjadi sebuah proses juga. Ada juga yang harus dirumuskan dulu. Hari ini saya harus menulis apa? Pohon ini. Rumusnya seperti ini, harus dimulai dari akar, daun, kulitnya dan lain sebagainya hingga tumbuh menjadi sebuah puisi. Jadi kalau dalam bahasa saya segala sudut pandang, segala proses itu bisa ditempuh. Asalkan bagaimana kemudian kita mampu memperoleh puisi ini harus seperti ini. Jalan pintasnya terserah, mau pakai jalan kiri, kanan, tengah, atas terserah. Jadi seperti itu sederhananya. Oke kawan-kawan, bahasa emak itu adalah bahasa keren yang cuma ada di Madura. Emak itu kakak ya. Oke. Ini kita nggak jauh-jauh. Pertanyaan selanjutnya adalah bukan interogasi, kawan-kawan tidak bersalah dan kawan-kawan memang tidak bersalah karena menulis puisi. Tidak ada yang salah. Yang saya ingin tanyakan paling banter, paling sering kalian nulis puisi ketika perasaan dan jiwa kalian seperti apa? Ini kan masalah soal proses dong. Jangan taruh kata kalau masalahnya di pondok kiriman dari orang tua banyak atau masih lengkap, pernah nggak nulis puisi dan merasa harus menulis puisi? Atau dalam situasi seperti apa kawan-kawan seolah-olah bisa sangat produktif menghasilkan puisi? Kalau bicara dulu di pesantren ya, nggak sempat saya menulis puisi masalah kiriman. Kalau saya pasti diawali menulis puisi karena memang didasari dengan perasaan perempuan, cinta, ketawa, galau, kesampaian, itu pasti mampu melahirkan sebuah puisi dulu waktu di pesantren. Tapi ketika lambat laun keluar dari pesantren, hijrah ke dunia perkuliahan, saya itu membiasakan diri menulis puisi tidak hanya sekedar persoalan galau karena perempuan, tidak. Ketika saya melihat situasi Surabaya, kan saya tinggal di Surabaya itu, melihat situasi Surabaya seperti ini, saya lahirkan puisi. Jadi puisi menurut saya adalah bagaimana kemudian terbiasa dengan lingkungan sekitar, tidak harus dengan perempuan tidak harus dengan telat uang, tidak harus seperti itu. Cuma dasar saya untuk menulis puisi dulu harus dilandasi dengan galau dulu. Pertama, kedua, saya suka pada sebuah ketinggian, naik gunung atau naik pohon itu lebih gampang lah untuk mengeluarkan sebuah bahasa. Alam itu gampang untuk dilahirkan. Gitu. Kalau Romsul sendiri? Kalau saya pribadi untuk nulis itu apa ya? Cuman kalau di rumah itu kalau saya harus menyanyikan puisi itu ya pas saya ngerasa tenang gitu. Artinya tidak lama, entah itu pagi, malam, dan intinya tidak ada keramaian. Sehingga kalau di rumah kalau saya mau nulis itu saya pasti ngerumpi di kamar. Nantinya tidak ada suara-suara bising-bisingan kota yang masuk, karena kalau di kota kan kendaraan banyak lalu lalang itu kan. Kayaknya kalau saya pribadi ketika saya merasa tenang, entah
saya galau karena perempuan atau apapun lah dulu, kayaknya semuanya sama saja. Yang penting saya butuh ketenangan, sehingga apa yang ada di sekitar, apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, atau apa yang saya dengarkan dan segala macam, saya mampu tuangkan bentuk puisi. Nah, dua pendapat yang berbeda ini adalah dua kekayaan. Saya ingin menarik ulang mengambil dua intisari dari pernyataan Imam Fawaid dengan Romzul Falah, bahwa Imam Fawaid melahirkan puisi, atau puisi minta dilahirkan lewat Fawaid. Nah, kayak gitu. Atau puisi meminta Fawaid untuk melahirkannya. Itu dalam situasi dia ada ketertekanan dalam bahasanya adalah galau. Entah galau itu karena persoalan sosial, persoalan lingkungan, persoalan pribadi, segala macam hal-hal yang berkaitan dengan tubuhnya, dan tubuhnya merespon bahwa kita seolah-olah dalam kondisi tertekan. Fawaid mampu melahirkan puisi, atau bahasa saya tadi adalah puisi meminta Fawaid untuk melahirkannya. Kekayaan pertama ada kekayaan proses ini yang perlu kita gali. Terus kata Romsul bahwa entah mau galau, entah mau senang, tapi dia butuh situasi yang damai, yang tentram, yang sejuk, yang senyap. Dua kekayaan ini sebenarnya bisa dikorelasikan, bahwa misalnya Fawaid mencari keramaian, pada hakikatnya dia terjebak di keramaian, tetapi akhirnya dia menemukan kesunyian. Yang Romsul Falah pada hakikatnya dia menolak keramaian untuk mencari kesunyian. Pada intinya ada satu yang kosong dalam jiwa kita yang ingin kita sampaikan, ya gitu. Ada sesuatu yang kosong, tetapi kalau dalam istilah Buddhisme, kosong itu adalah istilah. Iya kan? Ya. Dan artinya ketika kekosongan, baru sesuatu yang murni itu muncul. Dalam bahasa yin dan yang itu energi positifnya muncul, dan lahirlah sebuah puisi. Itu artinya puisi itu selalu dilahirkan dalam setiap situasi, entah situasi apapun, tetapi pada akhirnya dia memilih jiwanya untuk kosong dulu, lalu melahirkannya. Itu yang saya bisa tarik. Persoalan itu pagi, persoalan itu malam, itu persoalan kita melatih emosi kita. Bisa saja kita ada di keramaian, tapi pada hakikatnya ketika kita bilang saya hidup di keramaian tapi tidak ada kamu, rasanya sepi. Ya kan? Karena duduk dengan seseorang, saya cuma berdua denganmu, tetapi dunia begitu hiruk pikuk misalnya. Nah, itu kan kemampuan kita mengolah. Bisa saja kita dalam situasinya ramai, tapi kita menemukan ketenangan. Bisa saja kita memang butuh benar-benar tenang untuk melahirkan sesuatu yang lebih tenang dari itu. Dan itu dikatakan puisi, kawan-kawan. Nah, dua kekayaan ini artinya tidak boleh ada yang menjudge bahwa anak muda itu kekurangan pengalaman. Saya benar-benar tidak setuju. Karena pada hakikatnya semua tubuh, semua pemikiran, semua otak, semua kepala itu memiliki kekayaan cara berpikirnya masing-masing. Nah, yang ada di hadapan kita sekarang adalah kebijaksanaan kita memandang perbedaan itu. Bahwa perbedaan itu adalah kekayaan. Kita sebagai kita akan, kalau kembali kepada bahasa pesantren, itu sebagai rahmat. Fawaid dengan situasi yang tertekan, puisi akan memilihnya untuk dilahirkan. Romsul memilih situasi yang tenang untuk melahirkan puisi. Itu sama-sama ada korelasinya dalam kejiwaannya. Selanjutnya apa ya yang mau saya tanyakan? Saya agak bingung juga. Nah, tokoh tokoh ya, tokoh bukan tokoh, nanti beli rokok. Tokoh pesantren adalah salah satu rumah pertama bagi karya kita. Itu kita sepakati hari ini. Romsul yang pada hakikatnya juga pondok, Fawaid yang juga pondok. Rasanya latar belakang kepenulisan itu dimulai dari sana, dari pesantren. Kita sudah mengenal sastra-sastra Arab,
mulai dari Buddha dan segala macam. Kita sudah mengenal dari pondok, tetapi pada akhirnya kita berpulang mau seperti apa Romsul dalam konteksnya, Imam Fauid dalam konteksnya, Fendi Kacong dalam konteksnya, dan bagaimana ya tubuh saya lebih enak seperti ini, tubuh Romsul seperti ini, tubuh Fauid seperti ini, itu adalah pilihan-pilihannya, dan itu kekayaan, bukan salah satu apa ya, ya itu kekayaan, aset kita bersama di pondok. Pasti dong kita menulis puisi, akhirnya kita punya cerita-cerita ketokohan. Ini yang melatar belakangi, yang pengaruh karya siapa yang sampai hari ini membuat Fawaid dan Romsul Falah menjadi semangat menulis. Kalau berbicara masalah proses sih sebenarnya awalnya saya tidak mengaca kepada tokoh sastra dulu. Saya dulu sangat kagum sekali terhadap bagaimana cara berproses Bung Karno, Tan Malaka. Tan Malaka itu dikejar-kejar, tapi Tan Malaka itu meskipun dikejar-kejar produktif nulis. Bahkan beberapa karyanya banyak. Saya itu mengambil situasi proses Tan Malaka, bahwa saya dalam kondisi anggap saja sudah zona nyaman hari ini, masa tidak mampu sih melahirkan sebuah puisi minimal satu lah di dalam sehari. Itu bukan kalau, satu dalam 1 tahun ya. Bukan. Itu kalau dilihat dari segi proses. Cuman ada salah satu tokoh yang kemudian mampu menggerakkan bahwa saya harus puisi saya mungkin bisa dijadikan contoh, ini puisi orang lain bisa dijadikan referensi. Pertama kali saya harus berkata jujur di sini bahwa puisi yang menjadi latar belakang untuk temuan bagi diri saya adalah puisinya sampean yang halaman yang lain. Okay. Jadi itu adalah salah satu penggerak utama. Ini gagal wawancara ya, saya harus pindah dulu ya. Iya. Ya itu memang berkata jujur, saya diwawancarai di berbagai tempat. Memang kalau ditanya persoalan masalah latar belakang, siapa sih tokoh yang menginspirasi di dalam dunia persastraan atau puisi, saya katakan bahwa halaman yang lain lah yang kemudian menjadi sumber utama saya. Oke, itu Imam Fauid, dia berguru pada halaman yang lain. Ketokohan, dia tokohnya bukan orang loh ya, dalam tanda kutip, halaman yang lain. Dan itu luar biasa ceritanya. Iya, iyalah dong. Orang kalau dapat apresiasi itu merasa terima kasih, jadi karyanya itu seolah-olah. Jadi kita rasakan ya. Minimalnya ketika misalnya Romsul, Imam Fauid ngirim ke media lalu dimuat, itu kan beda, luar biasa motivasinya. Artinya apresiasi itu tidak dalam kerangka yang kita lihat sebagai sesuatu yang berlebihan, tapi sebagai motivasi, dan itu tidak kita tarik kemana-mana. Artinya oke lah kita merasa diapresiasi, merasa senang, tapi itu sebagai motivasi agar kita lebih mau berkarya, lebih semangat. Romsul, jangan tokohnya ini dari awal saya kok mencurigai. Ini mencurigai Romsul. Jangan latar belakangnya adalah bidadari tadi. Bidadara yang bernama siapa gitu. Romsul, silakan deh. Tokoh yang hari ini sampai bisa membuat Romsul, iya, Tan Malaka, Soekarno, Sohogi, Wiji Tukul, segala macam. Itu tokoh tapi tokoh sehari-hari yang membuat Romsul mampu seperti hari ini tetap berani mengirimkan karyanya. Hebat loh. Karya Imam Fauid dengan karya Romsul Falah itu bisa tembus di media-media, baik itu di lokal Bali, dimanapun, di nasional. Itu bagian kehebatan mereka, karena ya mereka juga harus berperang dong dengan beberapa karya yang lain. Tetapi kita tetap harus mengunci, bukan media sebagai jaminan karya kita bagus atau tidak bagus, tetapi minimalnya itu sebagai motivasi ke kita. Oke, Romsul. Pertama kali itu mengenal, dulu saya kan baru peduli dengan tulis menulis, literasi lah, itu baru pas mondok. Jadi waktu pertama kali saya belajar, tokoh sastrawan yang
saya kenal dan menjadi sampai sekarang sebenarnya masih menjadi cermin saya, itu jelas saya sangat mengidolakan Pak Rizawawi. Sekalipun ketika saya baca mungkin bentuk puisi yang saya tulis dengan beliau itu berbeda, tapi satu yang saya sampai hari ini pegang bahwa hari ini Pak Rizawawi itu meskipun sudah terkenal ya kan, sudah mendapat penghargaan, dia tetap menjaga sebagaimana dia orang Madura, kemudian menjaga sebagaimana dia orang pesantren gitu. Nah itu masih yang jadi idola saya. Nantinya jadi apapun kita tetap harus menjadi di mana kita berasal. Ya kalau saya dari Madura ya Madura, saya di Sumeneb dan saya di pesantren, maka saya tetap menjaga pesantren saya. Karena dulu saya kan dari pesantren belajar, maka saya kira ini harus dijaga. Nah kalau hari ini sampai sekarang yang menjadi motivasi betul-betul yang saya pegang, sebenarnya saya dulu waktu di pondok pernah mendengar dan baca puisi itu Surat dari Timur. Nah saya kira ini bukunya, ini bisa dicari di Google siapa penulisnya Surat dari Timur itu. Saya nggak mau nyebut Surat dari Timur itu dibaca kalau tidak salah di Pulau Giliang atau tidak salah ya. Itu ya. Iya ada baik membacanya, kemudian masa iya dibaca di 9 ya. Pokoknya di pulau lah dibaca malam hari, saya dengar kerennya kata-katanya, jadi dari sana kayaknya saya sudah belajar puisi seperti ini. Akhirnya sedikit banyak sejak mengenal Surat dari Timur itu sering saya menyukai puisinya, sehingga terlepas dari tokoh-tokoh sastrawan lainnya. Oke kawan-kawan, biar tidak dianggap settingan, nanti ini ngeprank dan settingan. Saya itu kedatangan dua tamu ini tidak dalam kerangka apapun. Mereka mau berkunjung seperti biasanya karena Fawaid itu bikin jadwal udah hampir 1 tahun ya. Ketika saya di Surabaya, Fawaid di Sumeneb. Ketika Fawaid di Surabaya, saya di Sumeneb atau di Surabaya, tapi tidak hubungin Fawaid. Dan ini murni kawan-kawan, tidak ada prank-prankan apapun. Tapi saya beruntung karena ternyata Surat dari Timur dan halaman yang lain mendapat apresiasi dan membuat kawan-kawan muda ini termotivasi, dan itu sebenarnya bukan dari saya. Kata-kata itu kalau kita selalu berpikir, bahasa saya tadi itu punya konsekuensi. Kalau puisi yang meminta kita untuk melahirkannya, maka kita tidak punya banyak hak. Gembira mungkin iya karena kita yang melahirkannya. Sama ketika anak, sama prosesnya seperti anak. Saya ingat kata Khalil Gibran, anakmu bukan anakmu. Kata Khalil Gibran artinya ketika sama anak saya yang saya lahirkan dengan istri saya, bukan saya yang melahirkan. Kalau saya melahirkan bahaya. Bahaya, dunia akan ramai. Misalnya anak saya ketika dewasa dia akan memilih cara hidupnya sendiri, dan mungkin dia tidak akan sama sekali tidak seperti kita. Misalnya kita suka jagung, dia tidak suka jagung. Dan itulah yang dimaksud anakmu itu bukan anakmu, kata Khalil Gibran. Saya menjadikan buku itu kan anak. Jadi dia besar, dia diterima oleh pendengar, oleh pencintanya, oleh pengapresiasinya. Itu sudah nasibnya. Jadi saya juga merasa senang, merasa berterima kasih karena halaman yang lain ternyata pengaruhnya kepada Imam Fawaid, Surat dari Timur kepada Romzul Falah, dan ini murni ngalir. Saya jadi bingung sendiri. Jadi merasa enak sebenarnya, senang sebenarnya, cuma agak tensin juga. Dikat aja. Dikat. Tapi luar biasa. Oke. Surat dari Timur, halaman yang lain sudah menjadi sekian referensi. Artinya bukan satu-satunya, ada referensi besar, cuma menyelinaplah Surat dari Timur dan halaman yang lain. Dan seperti anak, karya itu ketika dia menjadi hak publik, maka publiklah yang sangat leluasa dan merdeka menggunakannya. Terima kasih kepada Romsul dan Fawaid yang telah menjadikan halaman yang lain dan Surat dari Timur sebagai salah satu motivasi dari motivasi yang lain. Nah kebetulan berarti yang lain. Pertanyaan selanjutnya, gunung apa laut?
Gunung apa laut yang lebih banyak presentasinya menghadirkan suasana dua teman muda ini untuk berkarya? Kita kan tinggalnya di sebuah tempat situasi yang kemudian memang nggak bisa ditutup mata juga sih. Kita jauh dari sebuah gunung-gunung. Memang alat utamanya adalah laut sebagai sumber utama selain perempuan tadi. Laut bisa dijadikan sebuah tempat untuk menuang pikiran, karena laut itu ketika, kalau bagi saya sih, berbicara membahasakan laut, tarian ikan-ikan, arus gelombang itu lebih mudah banget. Tergantung bagaimana kemudian kita peka ketika posisi kita di laut. Kalau ditanya persoalan gunung, mungkin karena saya juga pernah muncak, istilahnya muncak ya. Muncak. Jadi naik gunung lah. Cuma situasinya beda. Ketika saya nyampe ke gunung itu, saya berbicara masalah situasi di gunung. Ketika saya ada di laut, saya berbicara masalah situasi di laut. Cuma latar belakangnya saya lahir dari situasi di laut, karena lingkungan saya dan lingkungan laut. Oke, Fawaid sudah kayak diinterogasi. Sekarang bagian Rasul. Kalau laut dan gunung, sebenarnya kalau gunung yang diartikan kayak ekspektasi orang muncak itu bukan arti saya. Tapi kalau mengartikan gunung kayak orang Sumenep, orang Madura, kalau gunung kan orang gunung itu orang desa gitu. Nah, itu jadi referensi bagi saya. Ini gunung yang mana dulu kan? Saya kena prank. Jadi saya disebut juga gunung yang gunung. Oke. Ya lebih laut lah. Lebih laut. Dan ternyata memang dua puisi kawan-kawan yang saya bacakan sama sih. Saya juga kayak gitu, bukan memang kawan semua. Laut itu ternyata sangat mewarnai. Saya pernah sempat curiga dan mencurigai otak saya sendiri dan pikiran saya sendiri. Jangan-jangan karena nenek moyang kita ke laut, jadi kita karya-karyanya jadi laut. Jangan-jangan kita kayak gitu. Padahal kita hidup di gunung yang pengennya ke laut, atau hidup di laut yang pengennya ke gunung kayak gitu. Kalau saya dulu sempat mengatakan saya anak gunung tapi suka laut. Ya, dua. Tapi memang rata-rata kalau puisinya seperti kan sangat jarang lautnya, tapi hujan. Nah kita laut, karena kita dikelilingi laut, dan Madura itu kan memang ada di tengah, di pusarannya laut. Nah misalnya dari dari Surabaya kan ke pantai utara kan nyambung. Dan itu kita ada di tengahnya. Jadi kita orang gunung yang dikelilingi laut. Kita orang gunung yang mencintai laut. Nah begitu. Jadi kalau tadi dari proses mereka menulis adalah merenung di laut atau merenung di gunung, itu lebih efektif, lebih merasakan sesuatu yang senyap, sesuatu yang sunyi itu di laut. Dan latar belakang mereka berkarya itu juga laut kayak gitu. Apalagi yang ingin saya tanyakan ya, ini kebetulan wawancaranya memang tidak di list pertanyaannya. Kapan kalian mau menerbitkan buku? Ini akan ditonton oleh seluruh dunia. Oh ya, penontonku tadi itu ada orang Indonesia, India, Turki, ya nonton YouTubeku. Jadi kalian bisa nonton juga channel saya nanti. Oh iya, iya sekalian. Nah kawan-kawan sekalian bisa apa akunnya Imam Fawaid 99. Imam Fawaid 99. Romsul Falah AM ini sama-sama YouTuber yang jadi penyair. Penyair yang mau dapat duit dari YouTube. Semoga begitu. Itu kan obrolan-obrolan santai, nggak usah dianggap serius. Kalian ini kadang netizen itu nganggap serius yang tidak serius, yang tidak serius dianggap serius. Nah, kalian jangan semudah terjebak itu. Kapan target? Punya target tahun ini atau tahun depan, atau sudah berapa puisi yang kalian kumpulkan untuk dipersiapkan ke buku? Pertanyaan itu dulu. Sudah berapa puisi yang dikumpulkan untuk persiapan ke buku? Kalau saya sih target itu kan
40 yang disuruh oleh salah satu guru saya di Surabaya itu, Mas Alek. Minimal lah 40. Dan hari ini saya baru menyelesaikan 35. Tinggal 35 puisi dengan tema yang diangkat itu macam-macam. Ada yang masalah Madura, ada masalah perempuan. Oh iya, Harus. Kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya perempuan karena yang melahirkan kita perempuan. Oke, sudah 45 ya. Apanya? Oh, sudah 35. Sudah 35 berarti tinggal 5. Kalau 5 itu dikerjakan dalam 1 tahun sekali, maka itu tinggal 5 tahun. Semoga kita doakan tidak dalam 1 minggu sudah menghasilkan 5 puisi begitu. Jadi kita berharap 1-2 bulan. Soalnya begini kawan-kawan, kalau kita buku itu memang orang kadang menganggap buku tidak penting, tapi bagi saya selalu melihat buku itu sebagai sesuatu yang penting. Minimalnya sebagai jejak rekam proses kita. Bukan persoalan bagus dan tidak bagus dulu karya itu. Oh, bagus dan tidak bagus itu penting. Tetapi kadang kan bagus itu bagus versi saya, bagus versi Romsul, bagus versi Fawaid itu sangat berbeda. Yang penting dulu nikmat kita sudah maksimal, mencoba sangat maksimal kepada tulisan kita, mencoba sangat maksimal mengeditnya, mencoba kalau saya itu mengedit puisi itu kadang saya siapkan berapa buku orang-orang lain. Bisa saja karya-karya siapa yang menurut saya penting untuk dijadikan ini, saya baca, saya adu-adu sendiri. Jadi istilahnya puisi saya ini lebih begini. Padahal itu kadang lelucon juga. Nah, menurut punya Romsul Falah AM sudah berapa sekarang? Sudah menargetkan sudah berapa puisi yang ada di berangkasnya? Kalau target menerbitkan buku sih ada, cuman kalau berapa puisi yang sudah disiapkan itu masih belum artinya belum saya jadikan naskah bahwa ini adalah calon buku. Cuman saya puisi yang saya pernah dimuat atau sekiranya saya lebih sedikit lah ditanya daripada yang lain, saya pisah di laptop itu. Tapi belum disatukan untuk menjadi naskah. Belum. Yang sudah dimuat di media berapa? Apa ya? Hanya ya. Ya lumayan sih, kayaknya cukup cukup. Oke. Buku. Cuman saya masih ingin ini tidak harus semuanya jadi buku. Oke. Artinya saya ingin mempertegas juga kepada para penonton Fendi Kacong TV bahwa pilihan mengirimkan media itu pilihan sangat mandiri bagi kita, sangat personal. Bukan karena sudah misalnya 40 itu bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang ya kita syukuri ya sebagai jejak proses. Tapi ada kawan-kawan yang memang tidak pernah dan tidak tertarik mengirim ke media. Dia cuma mengarsipkannya dan menyebarkannya di beberapa tempat, atau paling full itu sudah dijadikan buku. Dan itu bukan salah satu kriteria mau jadi penyair itu harus lolos media. Enggak. Kalau karyanya bagus ditaruh di media internasional. Ada media internasional loh ternyata. Facebook itu media internasional. Iya enggak? Iya dong. Jadi orang kadang berlomba-lomba kan ngirim ke media. Wah, keren dah, luar biasa, bagus. Selamat karena sudah dimuat di media nasional. Orang nanya kepada saya, puisimu dimuat di mana Mas Fendi? Dimuat di media internasional, bukan nasional. Facebook. Itu media internasional loh. Tapi itu kan logika bayolan. Intinya karya yang bagus itu bukan salah satunya harus masuk media. Ada banyak kawan-kawan yang memilih tidak mengirim ke media manapun, seperti almarhum Kiai Muhammad Zamir Al-Mutakin itu sangat beliau bagus karya-karyanya, tapi beliau bisa dikatakan tidak pernah mengirimkan puisinya, bisa dikatakan. Mungkin kalau yang pernah dimuat di Tempo atau di apa itu sebuah esai. Nah, itu pun kalau saya tidak keliru. Nah, kembali ke laptop. Pertanyaan selanjutnya. Banyak banget ini Bapak. Oh iya banyak. Padahal
Ini ada ya kalau sudah setengah jam ya? Lebih loh. Konten kita bisa setengah jam. Hampir sejam. Hampir 1 jam. Belum baca puisinya ini. Nah, apalagi? Yang ingin saya tanyakan adalah kalau kalian nanti kok gini, bagaimana kalian harapan kalian terhadap generasi selanjutnya yang ada di Kabupaten Sumeneb, anak-anak muda? Sekarang kita merasa muda kan? Ya saya sudah tua dong. Kalian masih muda, berarti kan ini akan diganti proses muda. Kalau kata Sohobi, anak muda itu lahir untuk memerangi orang tua. Untuk melawan orang tua. Tapi tidak lah, perlawanan itu tidak harus harus keras, enggak. Artinya bahasa melawan itu ya ada situasi yang memang itu tidak tepat pada zamannya saya, zamannya Fawait dengan zamannya adik-adik kita nanti itu sangat berbeda. Harapan Ramsul Bara, harapan Fawait terhadap perkembangan kesenian di Sumeneb, atau kayak apa ya, kayak statement terakhir, bukan mau mati tapi pertemuan acara ini. Oke, apa harapannya? Kalau saya pribadi, ini kan kalau kita bicara kesenian berarti kita tidak cuma bicara soal puisi ya, yang lain ya. Kalau saya pribadi pada generasi selanjutnya yang akan menggantikan saya sebagai anak muda, karena saya juga akan tua. Pengen nikah juga. Manusiawi. Yang akan menggantikan posisi saya sebagai anak muda hari ini, ya bagi kesenian di Sumeneb lah, paling tidak mengurung diri. Artinya tidak menganggap bahwa kesenian, orang-orang yang kesenian itu tidak peduli dengan dunia politik, tidak peduli dengan dunia ekonomi, tidak politik dengan dunia yang lain. Karena dimanapun kita berada, persoalan politik, persoalan ekonomi itu tetap akan menjadi bagian dari kita. Kalau kita tidak mau peduli dengan dunia politik karena menganggap politik itu buruk, menganggap politik itu akan menghancurkan kita bersama, yang saudara bisa rusak gara-gara politik. Kalau kita menjauhi politik hanya dengan gara-gara itu, saya kira salah kalau dijauhi. Ini tugas kesenian. Kita berupaya bagaimana politik yang jelek itu ya kita bikin baik. Karena saya ini kayaknya hampir mirip. Saya pernah mendengar, lupa siapa sudah yang itu, kata-kata siapa, yang ini kayak gini kira-kira. Kalau saya dianggap sesat, bukan jauhi saya. Tapi kalau saya dianggap sesat, peluk saya, tunjukkan kebenaran itu. Itu saya dengar. Kalau tidak salah itu Danun, kalau tidak salah nama itu. Nah kayaknya kan hampir sesuai hari ini kan, bagaimana kondisi ekonomi kita, politik kita di Sumeneb khususnya. Nah ini sebenarnya bukan cuma tanggungan oleh para akademisi yang memang geluti dunia itu, kemudian juga bukan tanggungan hanya pemerintah, tapi tanggungan orang-orang yang berkecimpung di dunia kesenian. Saya kira juga punya tanggung jawab. Nah kedepannya saya kira itu harus dilakukan. Artinya segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita ini kita tanggung bersama-sama. Oke. Ramsul Bara sudah selesai sebagai statement akhir, tapi bukan mau mati. Bukan. Oke. Fawait. Ya mungkin agak sama ya terkait dengan harapan besar terkait dengan generasi selanjutnya akan kemudian meneruskan perjuangan saya hari ini sebagai penulis. Iya dong, harus pede dong. Iya harus pede. Karena kadang kita tidak dipedulikan orang lain, maka kita yang harus pede. Ya saya penyair terkenal, penyair internasional, nah dimuat di Facebook. Itu perjuangannya. Perjuangannya adalah beli paket. Oke, Bapak. Jadi betul yang disampaikan Bung Zul tadi bahwa kehidupan itu memang tidak terlepas dengan persoalan politik, perekonomian, karena situasi dan kejadian seperti itu sudah menjadi dinamika kita sehari-hari. Memang itu nggak bisa dijauhi. Kita harus menjadi bagian di dalamnya. Kalau dalam bahasanya aktivis itu ada dua hal sebagai seorang kesatria. Pertama adalah melawan dengan menjauhi sistem,
tapi lawan dengan gagasan ideologis. Yang kedua adalah masuk menjadi bagian dari sistem dan bangun kekuatan secara sistemik. Itu kalau bahasa-bahasa orang-orang. Dan itu memang harus dilakukan. Sebenarnya untuk melakukan hal yang demikian itu seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya sekedar dititik tumpukan kepada seorang akademisi, kepada pengambil kebijakan, tidak. Siapapun bisa, termasuk orang kesenian. Itu memiliki hak bersama bagaimana kemudian sebuah daerah, sebuah situasi yang kemudian membutuhkan orang itu harus dilakukan bersama. Karena daerah itu tidak dimiliki oleh pemerintah, tidak dimiliki oleh orang kesenian, tidak dimiliki oleh orang akademisi, dimiliki bersama. Harus ada, kalau bahasanya dan itu dulu itu harus ada kesadaran kolektif, harus ada kehendak. Begitu. Oke, terima kasih. Saya ingin mengunci dua pernyataan kawan muda kita ini, kawan muda yang keren, kawan muda yang hebat, yang hari ini sedang berproses di kehidupannya. Maka kesenian semenap itu menurut mereka, harapan mereka adalah kesenian yang terbuka, kesenian yang tidak mengurung diri, kesenian yang tidak menutup mata, kesenian yang peka terhadap semua sisi, semua sendi, baik itu perekonomian, baik itu politik, baik itu kebudayaan. Secara umum kan kita ada di payung kebudayaan. Kalau ngomong kebudayaan maka kita tidak bisa memisahkan antara kesenian dengan yang lain. Tapi dalam kebudayaan itu kita mengenal bahwa ada politik, ada ekonomi, dan ada sosial, dan semuanya, pendidikan dan kesehatan dan semuanya. Nah, penyair dalam konteks kita hari ini adalah orang-orang yang bisa menjadi benang merah untuk menyambungkan semua sisi ini, dan agar kita bisa bersama-sama membangunnya. Saya akan kembali kepada pernyataan Fawaid yang tadi, bahwa menjadi aktivis hari ini konteksnya tadi, melawan menjadi aktivis adalah dengan dua cara. Satu, memilih di luar sistem dan membuat gagasan yang ideologis untuk mengalahkan sistem itu, atau masuk dalam sistem dan kita memperbaiki sistem itu dari dalam. Tetapi kawan-kawan jangan dulu ditutup, karena kawan-kawan ini kayaknya rugi kalau kita tidak baca puisi. Silakan, ada buku Kememeng. Saya akan membacakan puisinya Kememeng dulu. Saya akan membacakan puisinya Kememeng. Ini saya akan membacakan puisinya Kememeng. Sebentar. Sihir luka. Seakan janji yang luput masih terpahat pada raut wajah maut, memandangku dingin setiap kali bercermin. Seperti sejarah, rekaman rintih 1000 arwah menagih cinta yang tinggal keluh, kemana daun-daun telah luluh. Ketika angin menderu, memburu rindu, kau bakar dupa luka, semerbak pada nafasku yang tersisa. Seperti darahmu, deras mengalir dari seluruh mata air, membawa 1000 hama ke ladang yang baru kubuka. Ketika ku eja mantra hujan, 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 kau tumpahkan air mata yang garam, perih tanahku terserap ke akar, ke batang, ke tangkai, ke kembang yang hendak mekar. Seakan nyeri pada catatan harian, merangkum juga riang impian. Sedang di luar waktu masih kita tahu ada yang setia menunggu. 2001 karya Kiai Miming, secangkir kopi, sekental rindu, Muhammad Zaminal Mutakinah. Sekarang gantian Muhammad Fawaid. Oh ya, Imam Fawaid. Patung Perempuan, karya langit membawamu ke sini lagi, bersama guguran daun juga gerimis, membentuk wajahmu di lempung itu. Ketika pagi masih selalu menunggu pintu diketuk dan terbuka, nostalgia pun teriris bersama tanganmu yang mengalirkan metafora juga rinanya, serupa pemak bagi air mata tergenang. Dan kakimu belumlah terlalu letih
membawa tiap persoalan dalam ransel, berisi ribuan peta dan luka serta kenangan yang memintamu untuk memberi nama. Pada kesekian goresan, aku melihatmu meleleh seperti halnya lilin di tengah malam sedang hujan membentuk kecemasan lain di dadamu. Sekujur senyap gigimu. Kau kelompokkan segala yang tersisa di baris puisi yang berkabung di senja hari. Sedang tanah lempung itu kini telah berai serupa bunga-bunga di atas pemakaman. Mungkin tahun 2015. Oke. Rom Sulfala. Ini pakai mic ya? Pakai mic biar siapa tahu suaranya lebih bagus. Ini tadi pas buka langsung ketemu. Dia ini dia buka dulu, kita suruh aja. Dia buka dulu. Enggak, tadi dia sengaja langsung ketemu ya. Gerimis air mata. Puisi Fendi Kacong. Orang-orang telah menengang ke dunia yang lain, sedang aku melihat keluar jendela, memaku sepi di jalan. Gerimis menari-nari di kelambu kamar, memercik cahaya, album kenangan sebuah kembara antara luka dan memori. Aku mengenang kembali tembang-tembang dari bapakku sebelum kiblat telah sungsang di tanah-tanah yang kosong, ditinggalkan jejak matahari ke kota-kota membungkus sepi. Aku masih di sini, menghitung lagi dan mengulang kembali. Sair-sair dari timur melaju, melambai ke ladang-ladang petani telah lama ada di sini. Tapi harapan tak kunjung jadi. Di pohon jagung, di tangkai tembakau cuma sepat bagi mata, sepasang belati yang siap selalu awas menyakiti ari-ari. Gerimis menyeret suara luka ke jalan-jalan buntu, membawa yang terampas dan terhempas di ujung bukit. Di pulauku ini, lengang orang-orang mencari masa lalunya, istana air mata yang dibangun di atas jembatan panjang. Cuma puisi dan sepi tertinggal di cerita-cerita lama, merangkum sesaknya jalan kenangan menuju tanah silam. Orang-orang tak pernah mencari luka-luka nenek moyang di tanah gembur dan humus, di rahim segala panen raya. Moncek 2016. Terima kasih. Jadi ada tanah silam tadi itu. Tanah silam ya. mencari kenangan di tanah silam. Mudah-mudahan jadi hadiah ini ya. Amin. Cepat juga ya. Oke kawan-kawan, itulah obrolan-obrolan santai Fendi Kacong TV. Pada agenda nggak ada agendanya sih. Pada agenda tidak ada agenda. Kita kedatangan tamu muda keren, penyair-penyair muda, penyair-penyair berbakat, penyair-penyair Madura yang mungkin pada suatu hari juga akan berkibar seperti para nini yang. Tetapi yang penting menjadi manusia yang utuh, manusia yang mandiri, manusia yang merdeka lahir dan batin, itu adalah hal yang dicita-citakan penyair dalam puisi-puisinya. Itu yang penting. Saya Fendi Kacong, kurang apa, apabila ada yang kurang, apabila ada yang salah, minta maaf sebesar-besarnya. Kita berjumpa kembali. Oh ya, besok kita akan siaran langsung di acara bedah bukunya Fikih Covid karya Kiai Haji Abuya Busro Karim, Bupati Sumeneb, dan saya akan baca puisi dan akan live. Assalamualaikum, sekalian subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.